Shalom umat percaya yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali di program Dwelling Place. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita merayakan kasih setia Tuhan yang tetap nyata dalam kehidupan kita. Mari, sebelum kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan buat kami menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami hendak mengawali hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara. Sekali katakan, di hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk mendengar suara-Mu.
Mendengarkan suara Tuhan biarlah menjadi kesukaan kita setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam hadiratnya kita dipertemukan untuk memuji dan juga mendengarkan sabdanya yang akan menjadi terang bagi langkah-langkah kita. Suara Tuhan adalah segala-galanya. Firman Tuhan adalah sumber dalam tuntunan kehidupan kita. Tanpa firman-Nya, maka liarlah kehidupan ini. Karena Alkitab katakan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Jadi kalau dikatakan firman itu adalah terang, dan kita butuhkan terang itu dalam hidup ini, berarti di mana kita berada adalah tempat yang gelap umat percaya. Dan bayangkan kalau kita berjalan di tempat yang gelap dan kita tidak memiliki terang, maka ada banyak bahaya, kesukaran, bencana yang bisa menghampiri kehidupan kita. Nah, untuk itu agar gelap itu tersingkir dan kita terus bisa melangkah dengan benar, firman Tuhan dibutuhkan dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang yang menganggap firman Tuhan adalah biasa-biasa saja, bahkan mungkin ada orang yang karena kecewa, karena tidak mengerti, menganggap firman Tuhan adalah sebuah kebohongan. Umat percaya dimanapun Anda berada, ada orang yang tidak mampu menangkap suara Tuhan karena memang dia masih hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, ada jarak yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Dan tentunya itulah yang menyulitkan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan dengan tepat. Ada juga orang tidak mampu mendengarkan suara Tuhan karena memang belum terlatih dan belum terbiasa untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ingat kisah Samuel ketika ia belum lama ditaruh di bait Allah, di dalam pengawasan Imam Eli waktu itu, maka suatu malam ada suara yang memanggil-manggil namanya. Dan dia tidak tahu siapa yang memanggilnya, dia pikir itu adalah Eli. Sehingga berkali-kali dia mendatangi Eli dan bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Dan Eli juga berkata, saya tidak memanggil kamu. Sampai pada akhirnya Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Nah, Samuel kecil belum paham. Dan dia perlu seorang senior yang bernama Eli yang mengajarkan bahwa itu suara Tuhan kepadanya. Nah, kita seringkali belum paham bahwa itu adalah suara Tuhan karena memang kita belum mengerti. Dan untuk itu kita perlu belajar umat percaya. Lalu kemudian ada lagi orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, bukan karena dia tidak mendengar, bukan karena Tuhan tidak berbicara kepada dia. Tetapi ada orang-orang yang memilih-milih firman untuk didapatkannya. Maksudnya seperti apa? Kalau kita perhatikan sejenak di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, umat percaya bisa membuka Alkitab bersama-sama dengan saya pada kesempatan ini. 2 Timotius pasalnya yang keempat, maka dikatakan ya ayatnya yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi yang benar justru mereka tidak mau dengar, tidak mau terima umat percaya. Yang terjadi apakah? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut, nah ini yang perlu digarisbawahi. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi umat percaya ada golongan orang-orang yang mulai memilih firman Tuhan mana yang dia suka, yang dia dengar, yang dia suka, yang cocok, yang dia dengar, dan sisanya dia akan singkirkan dari kehidupannya. Apalagi kemudian ada kemungkinan, ada kesempatan di mana dia bisa memilih
siapa yang akan bisa dia dengar. Kemajuan teknologi hari-hari terakhir ini membuat media sosial menjadi fasilitas orang mengabarkan firman Tuhan. Hal itu tidaklah salah umat percaya, tetapi kemudian menjadikan kita bisa memilih siapakah yang ingin kita dengar. Nah, biasanya yang ingin kita dengar adalah sesuatu yang cocok bagi kita. Cocok bukan berarti karena hari itu kita harus mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Nah, itu yang benar. Siapapun yang berkata, apapun yang dia sampaikan, kalau itu adalah Tuhan yang ingin bicara kepada kita, tidak masalah. Tetapi kadangkala ada orang memilih-milih channel mana di media sosial, ya, pribadi mana yang menyampaikan firman Tuhan yang akan dia dengarkan, itu karena kecocokan dagingnya. Oh, pembicara ini enak kalau bicara, ya. Seringkali dia bercerita tentang harta, misalnya seperti itu. Atau orang ini seringkali bicara tentang mujizat dan saya suka dengar mujizat. Oh, orang ini seringkali bicara soal kemelut rumah tangga orang lain misalnya. Atau orang ini memang bicara tentang pengajaran teologi. Mana yang cocok buat saya, mana yang saya suka. Oh, orang ini kalau bicara penuh dengan lelucon. Saya suka sekali karena banyak tawa yang akhirnya saya bisa kerjakan. Umat percaya kita memilih-milih mana yang cocok kepada kita. Dan ketika ada firman, ya, walaupun orang yang kita suka tadi itu yang menyampaikan, kalau firmannya rasanya nggak cocok buat kita, kita pun bisa tidak mendengarkannya. Nah, ini yang mengerikan umat percaya. Kita mulai memilih, oh kalau si A ini terlalu serius, oh si B ini agak santai-santai, saya maunya dengerin si B aja deh. Nah, umat percaya, padahal kita tahu bahwa akhir zaman ini Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk menguji setiap roh, untuk menguji setiap pengajaran, karena guru-guru palsu, nabi-nabi palsu juga mulai banyak beredar untuk menyampaikan kebenaran yang tidak sejati, kebenaran palsu kepada umat Tuhan. Nah, kalau kita tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan hanya merasa ingin memuaskan telinga kita, nanti kita bisa disesatkan umat percaya. Nah, untuk itu jangan memilih dan jangan memilah-milah firman Tuhan, karena semua firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan memberkati kita. Itu akan memberkati kita. Yang perlu kita waspadai adalah apa yang disampaikan oleh seorang pembicara, apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Tetapi sekali lagi, apapun yang ia sampaikan, kalau itu adalah sesuai firman Tuhan, tidak perlu dipilah sesuai dengan kedagingan kita, karena semuanya akan menuntun dan memberkati kita. Nah, betapa indahnya sebetulnya umat percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ada orang-orang yang berkata begini, saya nggak suka sama firman itu karena firman itu keras buat saya. Umat percaya, saya mau katakan seperti ini, sesungguhnya tidak ada firman yang keras. Kalau kita rasakan ada firman yang keras yang menusuk hati kita, yang mungkin membuat hati kita tidak enak mendengarnya, saya mau katakan bahwa bukan firman-Nya yang salah, bukan firman-Nya yang keras. Tetapi pasti ada sesuatu dalam hidup kita yang memang Tuhan sedang ingin kerjakan, yang mungkin harus diperbaharui, dan firman itu menempelak kita. Jadi singkatnya, kitalah yang keras sebetulnya, bukan firman-Nya yang keras. Firman seperti apapun yang kita dengar, kalau hatimu dan hatiku adalah tanah yang gembur, tanah yang subur, maka firman itu akan indah untuk kita miliki dalam hidup ini. Nah, bahkan Alkitab berkata seperti ini, umat percaya. Kalau kita buka lagi bersama-sama dalam kitab Mazmur, Kitab Mazmur pasalnya yang ke-119,
Kita melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur di sana di pasal 119 ayatnya yang ke-103. Dikatakan seperti ini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi Alkitab tidak pernah dikatakan sebagai sesuatu yang pahit, sesuatu yang tawar, sesuatu yang tidak enak. Tetapi tadi Alkitab mengatakan bahwa firman-Nya itu semanis madu. Banyak orang suka dengan madu. Rasanya enak, rasanya menyenangkan. Dan sesungguhnya itulah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita, semanis madu. Ada kebiasaan di orang Yahudi umat percaya, anak-anak kecil yang mengikuti sekolah Taurat, biasanya mereka umur 6 sampai 12 mereka akan masuk sekolah tahapan pertama, sekolah Taurat. Dan di meja mereka itu sudah disiapkan ya sebotol madu atau semangkok madu. Dan ketika mereka diminta untuk memakannya, maka guru-guru Yahudi atau rabi-rabi Yahudi akan sambil memperdengarkan Taurat di telinga mereka. Kadangkala mereka diminta untuk menutup mata. Jadi betul-betul meresapi apa yang dikecap di mulut mereka dan mereka meresapi apa yang didengar di telinga mereka. Nah, gunanya untuk apa? Rabi-rabi itu mengupayakan agar terbangun pemahaman atau terbangun perasaan bahwa firman yang selalu didengar akan semanis madu, dan firman itu memang semanis madu. Nah, kalau kita tahu umat percaya, madu itu dalam kehidupan sehari-hari khasiatnya luar biasa, bukan? Yang pertama, madu itu mampu menyegarkan ketika kita menyantapnya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-29, maka dikatakan seperti ini, lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri, coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Jadi Yonatan itu letih karena mereka juga dalam kondisi berperang, mereka lelah umat percaya. Dan ketika Yonatan mencicipi yang namanya madu, dia segar kembali. Ya, dia segar kembali. Yang tadinya dia sudah lemas, ya mungkin dia sudah begitu mengantuk karena letihnya, menjadi segar kembali karena dia menikmati madu yang manis itu. Dalam hidup ini ada banyak tekanan, persoalan, masalah yang membuat kita lemah, yang membuat kita lelah umat percaya. Masalah bertubi-tubi silih berganti, satu belum selesai, satu lagi masuk, satu lagi selesai, satu lagi datang, dan terus seperti itu. Dan kita lelah, kita capek, bahkan kita akan bertanya-tanya, sampai kapan aku bebas dari persoalan ini? Aku letih, aku gak kuat. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, dan ketika engkau membaca firman-Nya yang adalah rasa madu itu, engkau akan disegarkan. Firman-Nya akan berkata, hei anakku, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita menjadi segar kembali. Ketika kita sudah lelah dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, lalu kita membaca firman Tuhan dan Alkitab berkata, jangan takut, aku menyertai engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Maka kita akan bangkit kembali dan segar kembali. Hei, ada Tuhan di tengah-tengah persoalanku. Firman-Nya menyegarkan. Selain menyegarkan, maka madu itu berfungsi untuk menyembuhkan. Umat percaya, kalau kita pelajari dalam ilmu pengetahuan, ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan memakan madu. Misalnya kita sedang flu, kita sedang batuk,
Maka dengan menikmati madu itu akan bisa menyembuhkan apa yang kita alami. Nah, demikian mungkin kita tidak mengalami sakit secara fisik, tetapi oleh karena banyak hal kita bisa mengalami sakit secara rohani. Kita kecewa karena situasi belum diubahkan, kita kecewa karena rasanya Tuhan tidak menolong dan tidak menjawab doa kita. Kita menjadi marah karena orang-orang melakukan hal-hal yang tidak baik sama kita. Kita jadi pahit, kita jadi dendam, kita jadi emosional. Kita menjadi orang yang pada akhirnya gak suka sama hal yang baik dan melakukan hal yang jahat. Dan itu menandakan bahwa kita memiliki rohani yang sakit, umat percaya. Dan apakah rohani yang sakit tidak bisa disembuhkan? Saya mau katakan pada kesempatan ini, kalau tubuh jasmani kita saja bisa disembuhkan, apalagi tubuh rohani kita. Dan bagaimana rohani kita disembuhkan? Maka Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Umat percaya, ketika kita mengalami persoalan di rohani kita, berbicara kepada orang lain tidaklah keliru. Tetapi kita pun harus tahu kepada siapa kita berbicara, karena bisa saja orang itu akan salah untuk menasehati kita. Tetapi satu hal atau satu tindakan yang paling tepat adalah kita datang kepada firman Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, di mana firman-Nya akan mengoperasi kita. Firman-Nya akan menyembuhkan kita. Oleh karena tadi dikatakan ketika firman kita baca, ada pengajaran yang akan kita dengar. Lalu kemudian firman akan memperlihatkan apa yang salah. Kalau kita berkata, kenapa ya kok aku nih jadi lemah, lesu dan lain sebagainya, gak nafsu makan dan akhirnya punya penyakit secara fisik. Firman akan bisa mengingatkan, hey, adakah orang yang belum engkau ampuni? Adakah nazar yang belum engkau bayar? Dan kita teringat, oh ya, saya bermasalah sama orang. Saya bermasalah sama perintah Tuhan. Nah, Alkitab berkata, dinyatakan kesalahan kita. Lalu bukan sampai di situ saja, maka firman Tuhan akan berfungsi untuk memperbaiki. Jadi gimana Tuhan? Sekarang aku sama orang lain gimana? Aku sama suamiku, sama pasanganku, sama anakku harus bagaimana? Bagaimana aku bisa melakukan yang Kau kehendaki? Bagaimana Tuhan? Maka Alkitab akan mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki yang salah dalam kita. Lalu kemudian Alkitab akan mendidik kita dalam kebenaran. Dia terus akan memimpin kita mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi firman Tuhan rasa madu itu mengobati apa yang keliru dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang saya bagikan dalam kesempatan ini, umat percaya bahwa firman Tuhan itu pasti menguatkan kita. Menguatkan kita. Dalam menghadapi banyak hal di sekitar kita yang sekonyong-konyong, yang tiba-tiba. Maka ketika kita berjalan, firman Tuhan terus terngiang-ngiang di telinga kita, itu akan mempertahankan sukacita kita. Itu akan mempertahankan damai sejahtera kita. Luar biasa firman Tuhan itu bekerja, umat percaya, kalau kita izinkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita perhatikan satu lagi firman Tuhan dikatakan pada kesempatan ini. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-81, ayatnya yang ke-17, Alkitab katakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya.
Jadi dengan memakan madu itu orang bisa kenyang, umat percaya. Dan kalau orang kenyang jadi kuat. Kalau kuat bisa melakukan banyak aktivitas. Dan kalau aktivitas bisa dikerjakan dengan baik, itu akan menjadi penghasilan dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kenapa kita tidak berhasil dalam hidup ini, kita tidak sukses dengan sejahtera dalam hidup ini, ya karena mungkin kita tidak berjalan dengan arahan firman Tuhan, kita tidak menggunakan firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Untuk itu mari umat percaya, dimanapun engkau berada pada hari ini, firman Tuhan adalah madu bagi kita. Firman Tuhan semanis madu. Dan biarlah itu menjadi kerinduan yang sangat untuk terus menginginkan untuk mendengarkan suaranya, domba-dombanya mendengarkan suara gembalanya. Dan kita adalah domba-domba Tuhan yang layak untuk mendengarkan suara gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Mari umat percaya, jangan keraskan hati. Ketika Tuhan bicara, jangan pilih-pilih firman yang cocok dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan katakan kepada kita, itu adalah berkat bagi langkah-langkah kita. Firman-Nya semanis madu. Kita berdoa. Tuhan, berikan kami kelaparan dan kehausan akan firman-Mu. Berikan kami kerinduan yang sangat untuk terus bersama-sama dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak memahami firman-Mu atau bahkan tidak menerima firman-Mu karena kedagingan kami, karena egois kami hanya cari firman yang cocok. Dan kami mulai menilai firman-Mu bahwa firman ini enak, firman ini keras, firman ini baik, firman ini ya rasanya belum waktunya aku dengarkan. Tuhan, biarlah hari ini kami berkomitmen di hadapan Engkau. Apapun yang kami dengarkan yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah kalimat yang datang daripada Engkau. Berikan kami hati yang rendah, hati yang tulus, hati yang lembut, untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Dan hari ini biarlah kalau ada umat percaya yang mendengarkan suara Tuhan yang berkali-kali Tuhan sampaikan di telinga rohaninya, biarkan jangan ada yang mengeraskan hati. Dan biarlah Roh Kudus melembutkan hati mereka, sehingga ketika firman disampaikan mereka bisa berkata, "Ya Tuhan, aku menerimanya." Terima kasih Bapa di surga, kalau kami berjalan dengan firman-Mu, ada hal-hal yang luar biasa yang menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati setiap umat percaya, biarlah terus mereka rindu akan Engkau, ingin menyenangkan hati-Mu, dan senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Diberkatilah rumah tangga mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit secara fisik, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah dengan bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan dan berikan pekerjaan yang datangnya daripada Engkau, yang tidak menyesatkan, yang tidak membuat umat percaya mengejar dunia, tetapi biarlah di mana mereka ditempatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi mereka yang hari ini membutuhkan keuangan, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati dan mencukupkan anak-anak-Mu di dalam kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka, biarlah firman Tuhan menjadi sumber jawaban dalam segalanya. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berkati, Engkau kuatkan untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, dan firman Tuhan selalu menjadi kebenaran bagi umat yang mendengarkannya. Diberkatilah bangsa dan negara kami, berkati setiap jajaran pulau-pulau, desa, kota, dan lain sebagainya, para pemimpin daerah sampai pemimpin pusat. Engkau kuatkan di dalam anugerah dan rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa kami terus bisa menjalani hari-hari
dengan sejahtera di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.